teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti, NIM 19112503. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Langsung saja di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi saya yang berjudul dosa-dosa besar. Nah, kalian sudah tahu apa itu dosa-dosa besar? Dan apa aja sih macam-macam dari dosa-dosa besar? Sebelumnya jangan lupa like and subscribe dan komen video ini agar membantu proses dan penilaian saya. Untuk itu langsung aja yuk kita simak materinya. Kalian sudah tahu apa itu dosa-dosa besar? Akan saya jelaskan di sini. Dosa besar adalah sebuah perbuatan yang melanggar Tuhan atau agama yang berkaitan dengan perkara besar atau berat. Bahkan di sini juga diterangkan Allah telah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 13 yang artinya, "Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa." Begitulah bunyi Quran surah Yunus ayat 13. Selanjutnya ada macam-macam dari dosa besar. Sebenarnya banyak sekali macam-macam dosa besar, tapi yang saya bahas syirik, zina, fitnah, membunuh, durhaka. Satu, syirik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian syirik adalah penyekutuan Allah dengan yang lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan Allah, beribadah selain kepada Allah dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya atau syirik, dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar." Jadi, Muhammad Quraisy Shihab mengatakan ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan syirik merupakan dosa yang terbesar karena bukti-bukti keesaannya sedemikian gamblang dan jelas terbentang di alam raya, bahkan dalam diri manusia sendiri. 2. Zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga, fitnah. Fitnah artinya memberitakan tentang suatu masalah atau seseorang yang tidak sama dengan fakta yang terjadi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, "Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan." Membunuh termasuk perbuatan dosa besar setelah dosa syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap dosa barangkali Allah memberi ampunannya kecuali orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Habban, dan Hakim. Yang terakhir, nomor 5, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua ini adalah salah satu dosa besar. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Allah SAW melaknat siapapun yang menyakiti hati orang tuanya. Imam Bukhari, Imam Mukmin, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Anas. Ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan tentang dosa besar. Beliau berkata, dosa besar yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Nah, jadi itulah macam-macam dari dosa besar. Selanjutnya, kita beralih ke tanya jawab. Apakah faktor utama manusia melakukan dosa besar itu adalah karena hasutan syaitan? Benar, ya. Jadi jawabannya iya. Mengapa manusia itu cenderung melakukan dosa besar? Nah, ini yang pertama karena iman mereka nggak kuat, sehingga mereka nggak bisa melawan hawa nafsu yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, mereka lebih mencintai diri mereka sendiri, sehingga mereka lupa akan cintanya Allah.
Pertanyaan selanjutnya, apabila seorang perempuan yang tidak melakukan sholat fardu ataupun mengaji dan semacamnya dikarenakan sedang haid, apakah itu termasuk dengan melakukan dosa besar? Tentu saja tidak, karena hal ini ketika seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu memang tidak dianjurkan untuk sholat, mengaji, ataupun berpuasa dan sebagainya. Malah ketika perempuan itu melakukan hal yang dilarang tadi, tetapi tetap dilakukannya, itu malah baru dia mendapatkan dosa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dosa syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh, mencuri, ataupun berzina dan semacamnya? Karena mereka yang syirik tadi itu adalah mereka yang berani menyekutukan Allah. Bahkan mereka berani menganggap sesuatu itu derajatnya sama dengan Allah. Jadi untuk itulah maka dosa syirik itu dapat dikatakan dosa yang paling besar. Pertanyaan selanjutnya, dosa besar yang pernah kita lakukan dengan sengaja, apakah akan Allah ampuni sebelum kita mengembuskan nafas terakhir? Ya, bisa, asalkan kitanya yang bertobat sebelum ajal kita yang dijemput. Jadi, Allah kan Maha Pengampun nih, ketika dia melihat hambanya yang benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan mengampuni dosa kita tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan kayak gini nih teman-teman. Kan salah satu bagian dari dosa-dosa besar adalah memutuskan silaturahmi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah termasuk dosa besar seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya menjalin hubungan kemudian putus, dan setelah mereka putus tidak ada komunikasi setelah itu? Kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau memang setelah putus atau tidak bisa menjalin satu hubungan, kemudian mereka bertengkar atau menjadi lawan, itu sangat-sangat tidak baik, karena kan Allah melarang kita sesama muslim untuk bertengkar. Kita itu seharusnya pun nggak bisa bersama, kita tetap menjalin silaturahmi, malah supaya kayak tali persaudaraan kita itu jauh lebih luas ya. Pertanyaan selanjutnya, ini akan perbuatan dosa. Terus bagaimana dengan seorang perempuan yang diperkosa? Apakah dia berdosa? Tentu saja tidak, karena perempuan ini kan korban, yang mendapatkan dosa itu yang si pelaku. Pertanyaan selanjutnya, jadi pertanyaannya kayak gini. Percaya dengan ramalan itu kan syirik dan dosa besar kan? Ya benar. Tetapi sering sekali setiap apa yang diramal itu benar-benar jadi. Bagaimana pendapat pemahiri dan apa yang kita lakukan agar kita tidak mudah percaya dengan ramalan agar terhindar dari kesyirikan? Nah benar. Jadi saya pernah mendengar suatu ceramah dari seorang ustaz, tapi saya lupa ustaz yang mana. Beliau mengatakan ternyata ramalan-ramalan yang seperti di beranda-beranda Instagram itu juga termasuk tidak diperbolehkan untuk dipercayai, karena hal-hal yang seperti itu mengandung kesyirikan. Kita itu jadi lebih percaya dengan ramalan itu ketimbang apa yang terjadi nanti sebenarnya yang hal itu belum terjadi gitu. Jadi kita seperti mendahulukan Allah. Nah, untuk itu teman-teman yang lagi percaya, oke?